Pertanyaan Hailey membuat Jordan gemetar. Dia merasa sangat sensitif. Sialan Hailey, jelang ini. Dia benar-benar mengatakan kata-kata ambigu seperti itu untuk membangkitkan saya dan bahkan melakukannya di depan istri saya. Kenyataannya, Hailey telah memanggil Jordan sebagai tuan sebelumnya. Saat itulah mereka bermain peran sebagai tuan dan pelayan di Villa Orlando mereka setelah rekonsiliasi mereka. Jelas bahwa Hailey sengaja memanggil Jordan tuan untuk mengingatkannya pada saat-saat indah itu. Meskipun Lauren cantik melampaui kata-kata, dia tidak seseksi Hailey. Wanita yang baik lebih layak dicintai daripada wanita yang buruk. Namun, wanita jahat jauh lebih baik daripada wanita baik dalam hal-hal tertentu. Mereka tahu bagaimana membuat seorang pria bahagia. Jordan merasa sangat canggung. Dia tidak bisa menyalahkan Hailey karena mencoba menggodanya karena tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Karena Hailey adalah pelayan Stellus, Jordan memang tuannya. Banyak pelayan memanggilnya sebagai tuan, jadi secara teknis tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Terlebih lagi, bahkan Lauren dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah dengan cara Lauren memanggilnya. Jadi pada akhirnya, Jordan tidak punya pilihan selain menjawab dengan canggung, tidak buruk. Hailey membungkuk hormat di depan Jordan. Dia terus bertanya dengan sopan, Tuan, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Anda. Jordan tidak tahan Hailey memanggilnya Tuan. Itu terlalu menggoda, bukan karena Jordan tidak memiliki pengendalian diri atau bahwa dia telah memaafkannya. Hanya saja kenangan dari masa lalu terlalu jelas. Tidak ada lagi. Hailey, kamu tidak perlu berada di sini lagi. Kembalilah ke kamarmu dan jaga anak itu. Hailey menjawab dengan hormat, terima kasih, Tuan. Melihat Hailey pergi, Lauren bertanya dengan lembut, Hubi, apakah kamu membiarkan mantan istrimu pergi karena hatimu sakit untuknya ketika kamu melihatnya melayani kita? Sepertinya Lauren benar-benar buruk dalam mengenali trik wanita jahat. Tidak mungkin Jordan merasa kasihan pada Hailey. Jika ada, Jordan merasa agak sombong ketika dia melihat Hailey yang arogan menyajikan makanan seperti pelayan. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Lauren kalau dia cemburu. Karena itu, dia berkata, ya, kami pernah menjadi suami dan istri. Lauren segera menghabiskan makanannya. Dia tidak meminum setetes pun alkohol. Karena dia mabuk saat makan malam pertamanya di sini dan bahkan bernyanyi di depan umum untuk pertama kalinya, ini saja sudah cukup untuk membuatnya berhenti minum sejak saat itu. Namun demikian, Jordan dan anggota keluarga lainnya minum sepanjang makan. Lauren berdiri dan pergi setelah menghabiskan makanannya. Dia ingin bertemu putra Jordan dan Hailey. Karena anak ini adalah anak Jordan, Lauren harus mengambil tanggung jawab sebagai ibu tirinya. Dia datang ke tempat tinggal para pelayan tempat Hailey tinggal. Ruangan itu kecil, tapi itu dihias dengan baik. Ketuk-ketuk. Lauren datang ke ambang pintu. Pintunya terbuka, tapi dia masih mengetuk 2 kali. Ketika Hailey melihat Lauren, dia langsung berkata, Mrs. Jordan. Hailey tidak ingin memanggil Lauren seperti itu. Dia ingin berada di level yang sama dengannya, tapi sekarang, dia hanyalah seorang maid. Lauren berada di atasnya dalam status. Lauren buru-buru berkata, Miss Camden, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Lauren, kenapa kamu di sini? Tanya Hailey. Sebagai tanggapan, Lauren menunjuk anak yang berbaring di tempat tidur. Aku ingin melihat anakmu bersama Jordan. Dengan itu, dia berjalan dan menatap bayi itu sambil tersenyum. Dia tidak memusuhi dia hanya karena dia adalah anak suaminya dengan wanita lain. Dia memperlakukannya dengan kehangatan yang tulus. Hailey memperhatikan Lauren bermain dengan anaknya dan berpikir dalam hati, saya tidak menyangka wanita ini begitu murah hati dan baik hati. Aku seharusnya tidak memperlakukannya sebagai musuh. Sejak dia bertemu Lauren, Hailey selalu memperlakukannya sebagai saingan cintanya dan bersaing dengannya dalam segala hal. Namun, pernikahan Lauren dan Jordan sangat stabil sekarang. Hampir tidak mungkin bagi Hailey untuk mencuri Jordan dari Lauren. Hailey tiba-tiba menatapnya dengan memohon. Lauren tersayang, bisakah aku meminta bantuanmu? Lauren sedikit terkejut, bantuan apa? Hailey berkata, Lauren, Anda tahu bahwa saya menikah dengan Jordan selama 3 tahun. Saya menikah dengannya saat saya masih kuliah. Dia adalah pria yang paling aku cintai dalam hidupku. Aku tak bisa hidup tanpanya. Saya tidak berani memohon Anda untuk membiarkan saya memiliki Jordan. Saya seperti malaikat yang jatuh dan saya tidak layak memiliki Jordan untuk diri saya sendiri lagi. Tapi aku harap kamu bisa setuju untuk membiarkan aku menjadi nyonya Jordan. Lauren tercengang. Hailey yang angkuh dan arogan sebenarnya bersedia menjadi nyonya. Hailey bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjadi nyonya Brett, yang keluarganya juga sangat kuat.
Dengan kualitas Hailey, sangat mudah baginya untuk menemukan pria kaya dan tampan untuk menikahinya. Jelas bahwa dia rela berkorban banyak untuk memiliki Jordan lagi. Namun, Lauren menolaknya. "Maaf, Bu Camden, aku tidak bisa menyetujuinya." "Apa?" Hailey tidak menyangka Lauren menolaknya begitu cepat. Hailey berkata dengan marah, "Kenapa, Lauren? Apakah Anda berniat untuk menjaga Jordan untuk diri Anda sendiri? Dengan latar belakang keluarga dan kualitasnya, tidak mungkin dia hanya memiliki satu wanita dalam hidupnya. Lihat ayah Jordan, dia punya beberapa wanita. Bukankah ayahmu juga sama? Mengapa Anda tidak bisa menerima saya sebagai Nyonya Jordan? Saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan menghormati Anda sebagai istri yang sah dan memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan saya. Selama seminggu, dia bisa tinggal bersamamu selama 4 hari, dan menghabiskan 3 hari bersamaku. Apakah itu tidak apa-apa? Jika tidak, Anda dapat memiliki 5 hari bersamanya, dan saya hanya akan mengambil 2 hari. Ya ampun, Hailey sudah memikirkan bagaimana mengalokasikan waktu Jordan selama seminggu. Namun, Lauren berkata, "Saya ingin bersama Jordan selamanya, tanpa ada wanita lain yang mengganggu kami. Dalam hidup ini, saya hanya akan mencintai Jordan." Menahan desisan, Hailey berdiri dengan marah. "Kau terlalu egois. Bagaimana Anda bisa memonopoli pria luar biasa seperti Jordan? Jika saya masih istri Jordan, saya akan setuju untuk menerima Anda sebagai wanita simpanan. Selama dia bahagia." Lauren berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tapi aku juga tahu Jordan tidak mungkin hanya mencintaiku, seperti aku mencintainya. Jadi, saya bisa menerimanya jika dia mendapat selingkuhan." Mendengar ini, Hailey langsung senang. Dia segera meraih tangan Lauren dan mencium pipinya dengan gembira. Dua wanita cantik dengan pipi saling menempel. Pemandangan yang menawan. "Terima kasih, Lauren." Hailey sangat senang. Dia berpikir bahwa Lauren telah setuju untuk membiarkannya menjadi Nyonya Jordan. Namun, Lauren mengklarifikasi, "Miss Camden, Anda salah paham. Saya setuju jika Jordan memiliki seorang wanita simpanan, tetapi saya tidak setuju jika wanita simpanan itu adalah Anda." "Lalu siapa?" Hailey bertanya dengan heran. "Victoria Clarke?" Dua wanita tercantik di seluruh AS berdiri di dalam kamar pelayan ini. Salah satunya mengenakan seragam pelayan, sementara yang lain mengenakan gaun merah yang elegan. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita cantik ini berinteraksi begitu dekat. Orang-orang cantik memiliki harga diri dan jarang mengambil inisiatif untuk mendekati orang lain. "Saya hanya bisa menerima Victoria sebagai Nyonya Jordan. Saya tidak akan setuju jika itu Anda. Anda mengkhianati Jordan ketika Anda bersamanya, dan tidak hanya sekali. Jika kamu bertemu dengannya lagi, aku takut kamu akan melakukan hal yang sama dan menyakitinya lagi." Hailey membalas, "Jika bukan karena saudaramu, yang datang untuk mengancamku dan tidur denganku untuk membalaskan dendammu, apakah aku akan menipu Jordan? Anda bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan pada Jordan? Saya curiga Anda meminta saudara laki-laki Anda untuk melakukannya sehingga saya akhirnya memiliki anak laki-laki lain. Itulah yang membuat Jordan meninggalkanku. Baru saat itulah Anda memiliki kesempatan untuk menggantikan saya." Petik 2. Mendengar tuduhan Hailey, Lauren buru-buru membela diri, "Saya tidak meminta Brett untuk melakukan itu. Juga, bahkan tanpa Brett, Anda berselingkuh dengan Tyler dan Chayden." Hailey berargumen, "Saya hanya impulsif dengan Tyler. Selain itu, Jordan memaafkan saya ketika dia tahu. Setelah kami menikah lagi, aku tidak mengkhianatinya. Saya tidak melakukan apapun dengan Chayden selama pernikahan kami." Lauren berkata, "Kamu tahu betul apakah kamu melakukannya atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan setuju dengan Anda menjadi Nyonya Jordan. Ketika kami menemukan Victoria, Anda dapat berdiskusi dengannya dan melihat apakah dia akan membiarkan Anda menjadi Nyonya kedua." Dengan itu, Lauren berbalik untuk pergi. Dia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan putra Jordan. Dia tidak menyangka Hailey akan membuat permintaan yang keterlaluan. Hailey menangis dengan menyedihkan. "Kau ingin aku menjadi Nyonya kedua? Kenapa kau dan Victoria memperlakukanku seperti ini? Saya adalah istri pertama Jordan. Saya harus menjadi bos. Kalian harus menjadi nyonya." "Lauren, jangan berpikir bahwa kamu sangat cantik. Jangan berpikir bahwa Anda sangat luar biasa. Biarkan saya memberitahu Anda, jika saya tidak menipu Jordan, dia bahkan tidak akan memberi Anda pandangan kedua. Anda tidak akan memiliki kesempatan." Hailey berteriak histeris pada sosok Lauren yang pergi. Karena Lauren dibesarkan dengan baik, dia memilih untuk pergi dan benar-benar mengabaikan Hailey. Hanya pecundang yang akan membuat adegan seperti itu. Pukul 4 pagi, di kasino. Marissa dan teman-temannya masih bermain punto bangko dengan semangat tinggi. Banyak penonton telah berkumpul di sekitar mereka.
Wow, Marissa, kamu menang lagi. Keberuntunganmu hari ini terlalu bagus. Marissa, kita sudah bermain sepanjang malam. Anda sudah cukup menang. Mengapa kita tidak kembali ke kamar untuk beristirahat? Marissa berjudi dari sore hingga pukul 4 pagi. Dia telah menggunakan 1 juta pound untuk memenangkan 5 juta. 5 juta pound? Marissa tidak bisa berhenti tersenyum. Hahaha, aku memenangkan 5 juta pound malam ini. Saya akan menelepon suami saya dan memberitahu dia kabar baik. Marissa menelepon Stefan, tetapi dia tidak menjawab. Ayolah, ini sudah jam 4 pagi. Suamimu sudah tidur. Marissa mendengus dan dengan senang hati pergi menukar keripiknya dengan uang. Setelah itu, mereka meninggalkan kasino dengan gembira. Namun, begitu mereka melangkah keluar, beberapa pemuda segera bergegas ke depan dan mengarahkan senjata mereka ke Marissa. Jangan bergerak, masuk ke dalam mobil. Marissa langsung mendapat firasat buruk. Itu semua salahnya karena terlalu mencolok dan menolak pergi setelah menang begitu banyak. Semua orang di kasino tahu bahwa dia telah memenangkan banyak uang dalam satu malam. Ini pasti menarik perhatian beberapa orang jahat. Mereka datang untuk merampoknya. Marissa buru-buru berkata, jangan tembak. Jika Anda menginginkan uang saya dapat memberikannya kepada Anda. Pria bersenjata itu berkata dengan keras, hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin mati, masuk ke mobil dengan patuh. Tidak. Para wanita itu sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan meratap. Marissa ketakutan dan berseru, biar ku beritahu, kami bukan turis biasa. Kami sangat berpengaruh di Inggris. Jangan main-main dengan kami. Perampok itu terhibur. Oh, apakah Anda terhubung dengan mafia? Marissa berkata, saya terhubung dengan keluarga Steele. Menantu saya adalah Jordan Steele. Dia adalah orang yang naik kereta emas kemarin. Perampok itu tertegun sejenak. Keluarga baja, kereta emas. Sepertinya mereka sangat kaya, sangat bagus. Aku bisa menyanderamu dan memeras uang dari mereka. Hahaha, aku paling suka merampok turis, haha. Bawa mereka ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, Lauren yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dibangunkan oleh ponselnya. Membuka matanya, dia melihat bahwa itu adalah ibunya. Dengan linglung, dia mengangkat panggilan itu. Bu, ini sudah sangat larut. Apa masalahnya? Jangan beritahu saya berapa banyak yang telah Anda menangkan. Aku tidak tertarik, gumam Lauren grogi. Sementara itu, Marissa menangis. Lauren, aku telah diculik. Suruh Jordan untuk menyelamatkanku. Apa? Lauren tersentak bangun dan segera duduk. Demikian juga, Jordan dibangunkan oleh gerakannya. Jordan menepuk bahunya dan bertanya, ada apa? Ibuku telah diculik. Wajah Lauren pucat. Letakkan ponsel Anda di speaker. Jordan menginstruksikan. Itu bukan lagi suara Marissa di ujung telepon, tapi seorang pria. Halo, Jordan menjawab, siapa kamu? Pria itu melanjutkan, kamu Steele kan? Kudengar kau menantu wanita ini? Haha, ibu mertuamu yang konyol mengancam kami, mengatakan bahwa kamu sangat berpengaruh di sini dan meminta kami untuk melepaskannya. Jika tidak, Anda akan membuat kami berharap kami mati. Dia benar-benar tahu bagaimana membual. Keluarga Steele sangat tertutup dan lebih suka berada di bawah radar. Bahkan di Inggris, hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Apa yang kamu inginkan? Jordan bertanya dengan tenang. Yang paling penting sekarang adalah memastikan keselamatan ibu mertuanya. Selama dia bisa membawanya kembali dengan selamat, akan mudah untuk berurusan dengan penjahat kecil ini setelahnya. Pria itu menjawab, saya dengar Anda sangat kaya. Bawa 10 juta pound ke sini untuk menebus ibu mertuamu. Petik 2. Jordan langsung setuju. Baiklah, 10 juta pound tidak masalah. Apa alamatnya? Setelah mengetahui alamatnya, Jordan segera turun dari tempat tidur untuk berganti pakaian. Lauren terus menangis. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada ibunya? Melihat istrinya begitu tertekan, Jordan menariknya ke dalam pelukannya dan menghiburnya, Lauren, jangan takut. Mereka pasti mengincar ibu karena dia kaya. Selama kita memberi mereka uang, mereka akan membiarkannya pergi. Saya akan meminta butler Frank untuk menyiapkan uangnya sekarang. Lauren sedikit malu. Maafkan aku, Hubby. Anda harus membayar begitu banyak uang karena saya. Petik 2. 10 juta pound bukanlah jumlah uang yang kecil. Senyum di wajahnya. Mereka mungkin mendapatkan uangnya, tetapi mereka tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Inggris adalah wilayah Yordania. Beraninya seseorang menculik ibu mertuanya? Mereka pasti mencari kematian. Jordan membawa Lauren ke ruang tamu dan memanggil butler Frank untuk menyiapkan uang tunai 10 juta pound. Banyak orang kaya hanya kaya aset.
Mereka mungkin tidak dapat membayar begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Tetapi bagi Steles, uang tunai 10 juta pound bukanlah masalah besar. Kastil ini tidak hanya diisi dengan uang tunai, tetapi juga emas, perak, dan perhiasan. Tepat pada saat itu, Jessie berjalan menuruni tangga dengan piyamanya. "Jordan, Lauren, ini sudah sangat larut. Apa yang sedang kamu lakukan?" Jessie berjalan dengan rasa ingin tahu. Jordan menatap adiknya. "Jessie, apakah kami mengganggu tidurmu?" Jessie menggelengkan kepalanya. "Oh tidak, aku baru saja bangun untuk pergi ke kamar kecil ketika aku mendengar sesuatu. Aku datang untuk melihat." "Hah, apa yang kamu rencanakan dengan begitu banyak uang?" Jordan menjawab dengan jujur, "Ibu Lauren memenangkan uang di kasino. Dia diculik saat dia keluar. Penculik meminta 10 juta pound kepada kami." "Apa? Diculik? Siapa yang berani menculik mertua kita?" Petik 2. Jessie segera menjadi sangat gelisah. Mengambil teleponnya segera, dia menginstruksikan, "Jordan, Anda tidak perlu menyiapkan uang tebusan. Tidak ada yang keluarga kami tidak bisa menetap di Inggris. Katakan padaku alamatnya. Aku akan meminta Chimera untuk menyelamatkan ibu mertuamu." Marisa adalah ibu mertua Jordan. Dia memandang rendah Jordan dan terus mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Tapi dia tetap ibu istrinya. Sekarang setelah Marisa mengalami kekacauan seperti itu, Jordan, sebagai menantunya, ingin menyelamatkannya secara pribadi. Jordan menjawab, "Tidak perlu. Aku akan meminta naga untuk menyelamatkan ibu." Pada saat ini, senyum tak terduga muncul di wajah Jessie. "Kenapa, Yordania? Anda tidak percaya bahwa saya dapat menyelamatkan ibu mertua Anda, bukan?" "Betul sekali. Naga memang lebih kuat dari Chimera." "Baiklah, biarkan naga pergi kalau begitu." Petik 2. Percakapan itu membuat Jordan merasa sangat tidak nyaman. Berdasarkan senioritas, Dragon seharusnya ditugaskan ke Jessie, Chimera ke Jamie, dan Phoenix ke Jordan. Namun, Charleston telah menugaskan Dragon, yang paling kuat, ke Jordan, adik bungsu. Meskipun Jessie tidak pernah mengatakan apa-apa, Jordan tahu bahwa saudaranya tidak senang tentang itu. Dia pasti akan merasa bahwa itu tidak adil. Jordan tidak ingin menyakiti perasaan kakaknya, jadi dia langsung menjawab, "Bagaimana bisa?" "Jessie, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak bermaksud seperti itu. Kita semua tahu bahwa Chimera telah ditempatkan di dunia bawah lebih lama dari naga. Dia lebih akrab dengan para penjahat di sini. Aku harus merepotkanmu untuk membiarkan Chimera menyelamatkan ibu mertuaku." Jessie tersenyum ketika mendengar persetujuan Jordan. Dia mengangguk. "Jangan khawatir, aku akan membawa bibi kembali dengan selamat." Dengan itu, dia pergi dan menelepon. Jordan menepuk bahu Lauren dan menghiburnya, "Sayang, jangan khawatir. Bawahan Jessie, Chimera, sangat kuat. Dia sangat berpengalaman dalam menangani hal-hal seperti itu. Karena para penculik ini berani memeras uang dari Steles, itu berarti mereka bukan sindikat besar. Kalau tidak, mereka akan mendengar tentang keluarga kami. Seharusnya mudah bagi Chimera untuk berurusan dengan gangster kecil seperti itu." Setelah Jordan menganalisis situasinya, dia benar-benar percaya bahwa Chimera akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Tidak perlu mengirim naga. Itu akan seperti manuver bola basket sederhana selama pertandingan. Jika seorang siswa sekolah dasar bisa melakukannya, mengapa mendapatkan pemain NBA? Tentu saja, perbedaan antara Chimera dan naga tidak terlalu jauh. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Dragon akan memiliki peluang sekitar 60% untuk menang atas Chimera. Apa yang membuat Dragon lebih tangguh daripada Chimera adalah kecerdasannya, kemampuan untuk melihat gambaran besar, kepribadian, dan kemampuan unggul untuk bereaksi dalam pertempuran yang kacau. Setengah jam kemudian, di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota London. Sebelum fajar, seorang pria dengan tinggi hampir 2 meter masuk dengan tas yang berat. Itu adalah Chimera, salah satu dari 3 tangan kanan yang galak dari keluarga Steel. Tingginya 1,98 meter dan beratnya 103 kg. Dengan tato di seluruh lengan dan punggungnya, dia mengeluarkan aura yang sangat firasat. Ada penjaga di pintu. Ketika mereka mengatakan Chimera, mereka sedikit takut. Namun, mereka dipersenjatai sehingga mereka bertahan. "Kamu dari Steles? Apakah kamu membawa uangnya?" salah satu penjaga bertanya. Senyum jahat menyebar di wajah Chimera. Itu adalah jenis senyum jahat yang hanya akan muncul ketika seseorang akan membunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tas di tangannya. "Cari dia," salah satu penjaga berkata kepada yang lain. Penjaga itu mencari Chimera tetapi tidak menemukan senjata apapun padanya. "Masuk." Karena Chimera tidak bersenjata, mereka akan membiarkannya masuk.
Meskipun Chimera tinggi dan tampaknya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, orang-orang di dalamnya semua memegang senjata. Mereka sama sekali tidak takut padanya. Chimera masuk dengan tasnya dan melihat Marisa dan teman-temannya terikat di kursi. Wanita lain tidak ada yang istimewa. Mereka semua gemuk, wanita parubaya. Namun, Marisa telah mempertahankan sosoknya dengan sangat baik. Tali yang melilitnya hanya menonjolkan sosok baiknya. Ketika salah satu penculik memperhatikan ini, dia tidak bisa menahan diri. Dia ingin menganiaya Marisa, tetapi dia dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berusia 60-an. Si penculik segera menarik kembali tangannya. Dengan penampilannya yang terawat, penculik itu tidak menyadari bahwa Marisa sudah setua itu. Ketika pemimpin geng melihat Chimera, dia bertanya, "Kamu membawa 10 juta pound? Bisakah tas kecil dan jelek seperti itu menampung semua uang itu?" Chimera tersenyum, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya." Pemimpin itu mendengus, "Aku akan membunuhmu jika aku tidak melihat 10 juta pound di sana." Pemimpin berjalan dengan pistol di tangannya. Dia membuka resleting tas dan melihat bahwa itu diisi dengan kertas bekas. Pemimpin itu marah. "F***CK, Anda mencari kematian? Beraninya kau membodohiku?" Pemimpin itu segera mengangkat senjatanya, ingin menembak Chimera, tetapi Chimera bereaksi dengan kecepatan kilat dan meninju dadanya. Detik berikutnya, Chimera menyambar pistol dan membunuh pemimpinnya. Ada lebih dari selusin gangster saat ini. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Chimera. Namun, Chimera tidak takut sama sekali. Dia melepaskan beberapa tembakan sebelum berguling-guling di tanah untuk merebut senjata lain. Menggunakan salah satu mayat sebagai tameng, Chimera segera membunuh semua gangster di ruangan itu. Kedua penjaga di pintu juga ditembak mati oleh anak buah Chimera, yang bersembunyi di luar. Para penculik tidak pernah punya kesempatan. Melihat pertumpahan darah terjadi dalam hitungan detik, Marisa dan teman-temannya sangat gembira. Kami diselamatkan! Kami diselamatkan! Pasti menantu Marisa yang baik yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Wow, keterampilan dan keahlian menembak pria ini luar biasa. Marisa, menantumu sangat mengesankan memiliki bawahan seperti itu. Marisa juga menangis girang. Bajingan itu, Jordan, dia sama sekali tidak mengecewakanku.